Forum Petani Kelapa Sawit atau FPKS Kabupaten Kutai Timur resmi dilantik di Ruang Meranti Kantor Bupati Bukit Pelangi pada Sabtu 22 Juni 2024. Tampak di kegiatan itu dihadiri sejumlah pejabat tinggi termasuk Bupati Kutai Timur, Ardiansa Sulaiman, Dewan Mahyudin, selaku Ketua Dewan Penasehat DPP, FPKS sekaligus Wakil Ketua DPD RI. Dalam kesempatannya, Bupati memberi penghormatan kepada seluruh hadirin, khususnya kepada para petani kelapa sawit yang telah berjuang berkontribusi terhadap perkembangan daerah. Bupati juga tak lupa menyinggung luas lahan sawit yang dimiliki Mahyudin. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan pertemuan kali ini menjadi tanda kemajuan pertanian Kutai Timur. Ditambah lagi saat Bupati menjadi keynote speaker di Jakarta terkait persiapan Kutai Timur untuk menjadi industri turunan kelapa sawit. Bupati juga menerangkan tak lama lagi Kutai Timur bakal kedatangan industri elektromial atau elektromia yang merupakan industri pemanfaatan bahan baku dari minyak atau lemak untuk menghasilkan produk kimia. Lebih jauh, Bupati menyampaikan produk domestik regional bruto Kutai Timur nyatanya dikuasai pertambangan dan penggalian yang diperkirakan mencapai 80%. Padahal seperti yang kita tahu, sudah 5 tahun kelapa sawit berkontribusi besar atas devisa negara, kemudian di bidang pariwisata, dan ketiga pertambangan minyak dan sebagainya. Di hadapan para pejabat, Bupati juga menerangkan luasan Kutai Timur yang fantastis. Bahkan saat dirinya bertemu Direktur World Bank di Mesir, ia mendengar bahwa hutan Amazon dan Kalimantan menjadi harapan dunia. Lebih lanjut, politisi PKS itu membeberkan persoalan dewasa ini muncul di Kutai Timur atas pencurian tandan buah segar. Sekiranya ada 2 kecamatan yang telah melapor, yaitu Kecamatan Kombeng dan Rantau Pulo. Kembali ia bercerita saat dirinya menjadi legislator Kutai Timur, ia mendampingi pemerintah untuk melakukan studi banding ke Riau dan Medan. Salah satu kesimpulannya adalah jangan sampai ada pabrik tanpa kebun. Terakhir, Bupati kembali mendorong FPKS bersama GAPKI untuk selalu bekerja sama. Menjadi keynote speaker di Jakarta terkait dengan persiapan Kutai Timur untuk menjadi industri turunan kelapa sawit. Insya Allah di kawasan ekonomi Maloy sudah satu yang mendirikan tangki timbun, kemudian ada 2 lagi yang siap untuk hadir, dan ternyata sudah banyak yang antri untuk masuk untuk membangun industri oleochemical, ya, hilirisasi atau downstream daripada sawit. Saya harus mendorong ini semua karena tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Mahyudin, memang saat ini PDRB Kutai Timur kalau tadi dikatakan 50%, Pak Mahyudin, kita masih hampir 80%, Pak Mahyudin. Ya, 80% PDRB Kutai Timur itu masih dikuasai oleh pertambangan dan penggalian. Padahal devisa negara Indonesia sudah 5 tahun lebih ini itu kontribusi terbesarnya adalah kelapa sawit. Yang kedua pariwisata, yang ketiga itu baru muncul pertambangan minyak dan sebagainya. Jadi sesungguhnya sawit di Indonesia sudah kontribusinya melebihi dari yang lain. Dan untuk Kalimantan Timur kita bersyukur yang terbesar di Kalimantan Timur itu ada di Kutai Timur, perkebunan kelapa sawitnya. Kemudian kita yang terbesar juga menghasilkan CPO 7 juta ton per tahun, jadi luar biasa. Saya lupa CPO atau TBS 7 juta ton itu, ya. Saya lupa, mohon maaf ini kalau salah. Nah, maknanya apa? Maknanya adalah kita harus memberikan tempat tersendiri, ya, bagi petani kelapa sawit untuk hadir di dalam berkontribusi untuk meningkatkan perekonomian Kutai Timur, tidak hanya secara makro, tetapi masyarakat juga ambil bagian di dalam peningkatan ekonominya melalui petani kelapa sawit. Bapak Ibu saudara sekalian,
Kita bersyukur memiliki wilayah yang luas. Meskipun yang luas itu ternyata masih juga banyak bersinggungan dengan hutan-hutan yang masih dikuasai oleh kawasan kehutanan. Pemerintah sampai saat ini masih terus melakukan komunikasi koordinasi agar beberapa wilayahnya bisa di-enclave, dan sekarang kita juga terus melakukan itu. Tapi kita juga tidak menginginkan hutan kita hilang, karena justru sekarang dunia ini hanya dua harapannya, yaitu hutan Amazon dan hutan di Kalimantan. Jadi ini bahan yang terbesar untuk memberikan oksigen di dunia. Sekali lagi, hutan Amazon dan hutan di Kalimantan. Dan ini saya dengar sendiri pada saat saya menghadiri kemarin di Sharm el-Sheikh, Mesir, ya, duduk berdampingan dengan salah satu direktur dari World Bank. Saudara sekalian, yang berikutnya adalah persoalan sekarang muncul, Pak Mahyudin di Kutai Timur. Bapak Ibu sekalian, ada 2 kecamatan yang sudah melapor ke Bupati, sudah banyak terjadi pencurian TBS, ya, di Muara Wahau dan sekitarnya, Kondeng dan di Rantau Hulu. Saya melihat ini sesuatu yang mohon segera harus kita benteng. Kali ini saya titip pesan kepada Forum Petani Kelapa Sawit, semoga segera bergandengan tangan dengan GAPKI, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit. Kenapa? Karena ternyata persoalan itu, ini mohon maaf, bisa jadi karena ada dualisme aturan di Indonesia. Satu aturan tentang kelapa sawit ini dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian, satu aturan dikeluarkan oleh Kementerian Perindustrian. Yang aturan ini sangat bertentangan. Kalau tadi keluhan kita, bagaimana petani kelapa sawit bisa membangun pabrik mini CPO, ya, memang sampai sekarang kita masih mengikuti aturan itu. Tidak boleh ada pabrik CPO tanpa ada kebun. Tapi dengan aturan yang baru dikeluarkan oleh pertanian, para petani boleh bergabung di dalam satu koperasi, ya, dengan luasan yang sesuai, boleh mendirikan pabrik CPO, dan ini bisa dikoordinir oleh Forum Petani Kelapa Sawit. Sedangkan dalam sambutannya, Mahyudin selaku Ketua DPD RI menyampaikan bagaimana meningkatkan produktivitas peningkatan hasil panen kelapa sawit dengan mengembangkan teknologi. Seperti diketahui bahwa selain legislator, Mahyudin juga merupakan petani kelapa sawit. Manusia selalu bertambah, sehingga selalu dipikir bagaimana meningkatkan produktivitas dari sebuah produk. Dulu orang ternak ayam 3 bulan baru panen, hari ini 32 hari berpanen. Dulu orang tanam sawit 6 tahun baru buah, hari ini 3 tahun udah buah. Jadi kalau bibit yang terbaru sekarang sejak semai 3 tahun udah jualan buah. Semakin terus dikembangkan teknologinya. Dari Kabupaten Kutai Timur, tim Indeks Media mengabarkan.